warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di channel kami, Misteri Malam. Sebagaimana kita ketahui, warisan sering menimbulkan silang sengketa di antara anggota keluarga. Kadang tidak jarang memakan korban jiwa jika ada yang dirasa kurang adil. Kisah kali ini adalah kisah nyata seperti yang diceritakan narasumber kepada sang penulis tentang sebuah warisan yang membutuhkan sebuah tumbal. Seperti apa kisahnya? Inilah warisan tumbal terakhir bagian pertama. Cerita ditulis oleh Mas Rulu Faki. Catatan kecil dari sang penulis. Cerita ini pernah dipost, cuma tak sampai selesai di salah satu grup Facebook. Dan sekarang, cerita ini oleh narasumber telah diizinkan ke saya untuk ditulis. Agak ragu di awalnya, sebab menurut saya ini sangat ngeri dan tergolong sadis. Tapi, karena narasumber ingin berbagi, jadi ya semoga bisa selesai dan dapat menjadi pelajaran berharga untuk yang berkenan menyimaknya. Sebelumnya mohon maaf bila ada karakter dan nama yang bersamaan dengan para pemirsa. Sekarang kita masuk ke inti ceritanya. Ini adalah bagian pertama. Tidak bisa, aku akan tetap menjual rumah ini. Satu suara keras dengan dibarengi gebrakan meja membuat beberapa orang yang duduk di sekitarnya terjingkat. Maaf Pak Broto, jangan buru-buru emosi. Kita musyawarahkan semua masalah ini dengan baik-baik dan secara kekeluargaan, sahut salah seorang lelaki setengah baya berseragam dinas yang duduk di hadapan laki-laki berkumis tebal, Pak Broto. Tetap saja Pak Kades, apapun hasil dari musyawarah ini, setuju tidak setuju, mau atau tidak mau, rumah ini akan saya jual. Broto menjawab dengan sedikit menurunkan tensi suaranya. Jangan begitu Pak Broto, bagaimanapun juga Rahmi adalah adik kandungmu, sahut kembali sosok lelaki berseragam yang dipanggil Pak Kades. Tak apa Pak Kades, jika Kang Broto memang ingin menjual rumah Prabon ini, saya rela, saya ikhlas, ujar seorang wanita berhijab hitam yang sendiri datang hanya diam, sedikit ketus, membuat suasana di ruang tamu sesaat hening. Satu tarikan napas panjang dari sosok Pak Kades berbenturan dengan dengusan sengit Broto sebelum tangannya mengeluarkan sebuah map dari tas hitamnya. Silakan, Pak Broto dan Mbak Rahmi tanda tangan di sini, perintah Pak Kades sembari menunjukkan letak kolom yang harus ditandatangani. Saya harap setelah ini tak ada lagi gugatan atau laporan sengketa dalam bentuk apapun, sambung Pak Kades. Setelah memasukkan selembar kertas perjanjian yang sudah ditandatangani Broto dan Rahmi ke dalam map. Senyum lebar penuh kemenangan seketika menggema di ruangan itu. Broto berkali-kali memuji dua lelaki berseragam sepeninggalan Rahmi. Pak Kades, Pak Bekel, saya sangat berterima kasih atas bantuan Bapak berdua. Tanpa bantuan Bapak, aduh, saya pasti tak akan bisa mendapatkan rumah itu, ucap Broto yang diiringi gelak tawa. Sama-sama Pak Broto, sudah kewajiban saya dan Pak Bekel untuk membantu Pak Broto, sahut Sasongko atau sang Kades. Sementara Pak Bekel hanya menyembunyikan senyum penuh makna. Beberapa kali matanya terlihat mengerling, memberi satu isyarat yang dimengerti Sasongko. Apa Pak Broto jadi mencalonkan diri sebagai anggota dewan?
tanya Sasongko dengan wajah serius. Tentu Pak Kades. Saya sudah mendapat restu dari salah satu partai. Bahkan ada satu partai lagi yang siap mendukung saya, sahut Broto dengan semangat yang menggebu. Untuk itulah tujuan utama saya mendapatkan rumah Prabon. Biasalah Pak Kades, tambahan modal, sambung Broto dibarengi gelak tawa ceria. Yang penting Pak Broto tidak lupa dengan janji-janjinya, ujar Sasongko dengan nada mengingatkan. Pasti akan saya tepati, Pak Kades dan Pak Bekel gak usah khawatir. Malah, saya ingin nantinya sampean berdua masuk dalam tim sukses saya setelah urusan penjualan rumah selesai. Bagaimana? Jawab Broto dibarengi dengan sebuah penawaran. Sejenak, Sasongko dan Pak Bekel saling pandang. Namun, sebentar kemudian, wajah keduanya nampak berbinar seraya menerima tawaran Broto dengan mantap. Di sisi lain, Rahmi yang baru saja sampai di rumahnya sendiri terlihat gontai dan lesu saat menghempaskan tubuhnya di sofa. Matanya memandang lurus ke depan dengan kilatan amarah terpancar. Rasa ngeri dalam dadanya seketika menyeruak, manakala bayangan kejadian beberapa bulan, minggu, dan yang baru saja kembali menari-nari dalam pikirannya. Sejenak wajah Rahmi berpaling kala suara sepeda motor milik suaminya memasuki halaman depan yang tak seberapa luas. Rohmadi, laki-laki yang sudah mendampingi Rahmi selama 15 tahunan dan sudah dikaruniai 2 orang anak, tampak heran melihat wajah murung istrinya. Setelah mengucap salam yang dijawab lirih oleh Rahmi, Rohmadi menaruh tas cangklek hitam yang selalu menemaninya saat mengajar dan bergegas kembali menemui Rahmi. Ditatapnya lekat-lekat wajah Rahmi. Ada keraguan yang tiba-tiba muncul saat Rohmadi ingin melontarkan kalimat pertanyaan yang sejak awal dirinya pulang dan melihat wajah suram istrinya sudah bergelayut di benak. Sudah selesai semuanya, Mas. Hancur, ucap Rahmi mendahului tanpa menoleh ke arah suaminya. Rohmadi terdiam, wajahnya menciut dengan kening berkerut. Maksudmu, Dek? Sahut Rohmadi bingung. Aku sudah menyerahkan rumah Prabon pada Kang Broto. Bergetar suara Rahmi menjawab, dan dengan wajah memerah. Rohmadi tertegun setelah mendengar penuturan Rahmi. Wajahnya menunduk dengan mata menatap meja bertilam kain putih, seakan tengah mencerna ucapan istrinya. Ya sudah, Dek, ikhlaskan saja, ucap Rohmadi pelan. Tak semudah itu, Mas. Meskipun aku sudah menandatangani surat perjanjian, tapi hatiku masih tidak terima, sahut Rahmi sengit bernada berat. Aku menandatangani surat itu karena aku capek setelah berbulan-bulan tanpa penyelesaian, sambung Rahmi kembali, masih dengan ekspresi memendam amarah. Untuk saat ini, aku mengalah, bukan kalah. Kembali satu suara tegas Rahmi, sembari bangkit dan melangkah, meninggalkan Rohmadi yang masih duduk termangu. Tarikan napas panjang Rohmadi terdengar begitu berat.
Dirinya hafal betul dengan sifat istrinya, yang bisa berbuat nekat bila tersentuh sesuatu yang membuatnya tersinggung, apalagi sampai sakit hati. Raut wajah Romadi semakin membias, penuh kekhawatiran saat Rahmi keluar dari kamar dan berlalu tanpa pamit serta tak berkata apapun. Romadi yakin jika pergian Rahmi kali ini bukan hanya sekedar main atau belanja, tapi lebih kepada urusan sengketa warisan. Sengketa warisan dimulai antara kakak beradik, Broto dan Rahmi. Di atas kertas, Rahmi menyerah kepada kakaknya Broto. Akankah seperti itu pada akhirnya? Cerita masih sangat panjang dan berliku. Simak terus kelanjutannya di channel ini. Dan bagi yang belum berlangganan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapat update cerita terbaru dari channel kami ini. Semuanya gratis. Nah, sampai di sini dulu cerita warisan tumbal terakhir bagian pertama. Nantikan cerita bagian kedua dan selanjutnya. Tetaplah di channel kami ini, Misteri Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.